Baiklah, di sini kami akan membahas tentang inflasi, kesenjangan inflasi, dan pengukuran pengendalian inflasi. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Materi yang pertama yaitu tentang teori inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut juga dengan inflasi, kecuali bila kenaikan itu melu serta mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selain itu, jika kenaikan pada harga terjadi hanya sekali, itu hanya bersifat temporer atau musiman, meskipun dalam presentasi yang besar juga tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Secara garis besarnya, ada 3 pandangan ahli ekonomi mengenai tentang teori inflasi ini. Yang pertama yaitu teori inflasi kaum klasik atau teori kuantitas, Keynes, dan kaum strukturalis Budiono tahun 1982. Namun dalam berbagai literatur disebutkan bahwa teori inflasi dibagi menjadi teori inflasi klasik atau teori kuantitas, Keynes, strukturalitas, dan markup model. Pun beberapa penjelasan teori tersebut, yang pertama yaitu teori kuantitas, di mana terjadinya inflasi dikarenakan oleh adanya hubungan yang langsung antara perubahan jumlah yang beredar dengan perubahan harga barang. Yang selanjutnya yaitu teori Keynes, mengatakan bahwa inflasi terjadi karena pada pola konsumsi masyarakat yang melebihi batas kemampuan keekonominya, sehingga menyebabkan permintaan masyarakat akan barang-barang yang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Selanjutnya, teori strukturalitas atau sering disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, di mana penyebab terjadinya inflasi ini adalah berasal dari kekakuan atau ketidakelastisan struktur ekonomi, terutama yang terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya, teori markup model, yaitu teori yang berdasarkan pada pemikiran bahwa model inflasi ditentukan oleh 2 komponen. Yang pertama yaitu cost of production dan profit margin, sehingga apabila terjadi kenaikan harga pada komponen yang menyusun cost of production dan atau kenaikan pada profit yang menyebabkan terjadinya kenaikan pada harga jual komoditif di pasar. Hubungan antara pengangguran dan inflasi. Setiap negara mengharapkan untuk mencapai tahap kegiatan ekonomi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Ahli-ahli ekonomi telah menyadari bahwa apabila tingkat pengangguran rendah, masalah inflasi akan dihadapi, maka tingkat inflasi akan semakin tinggi. Sebaiknya apabila terdapat masalah pengangguran yang serius, tingkat harga adalah relatif stabil. Berarti tidak mudah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan kestabilan harga secara serentak. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah laju kenaikan tingkat upah. Dengan kata lain, terdapat trade-off antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Langkah-langkah mengendalikan inflasi. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini termasuk uang kertas, koin, dan deposito bank yang dipegang oleh bisnis dan individu dalam perekonomian. Kebijakan moneter menggunakan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang dalam perekonomian. 2. Operasi pasar terbuka. Ketika terjadi inflasi tinggi dalam perekonomian, jumlah uang yang diciptakan oleh lembaga keuangan perlu dibatasi. Federal Reserve Bank menurunkan pasokan uang dengan menjual sekuritas besar mereka kepada publik, khususnya ke dealer sekuritas. Meningkatkan persyaratan cadangan. Persyaratan cadangan yang rendah berarti bank memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan, yang dapat meningkatkan jumlah uang yang diambil. Tetapi ketika terjadi inflasi tinggi dalam perekonomian, pemerintah meningkatkan cadangan yang menahan pertumbuhan uang dan bahkan menguranginya.
Tingkat diskon ulang. Tingkat potongan kembali adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh bank komersial. Bank komersial meminjam dari Federal Reserve atau bank cadangan dengan imbalan surat promes. Sebagai gantinya, Bank Federal meningkatkan setoran bank. Tingkat rediskon mengontrol biaya bank untuk menambahkan cadangan tambahan. Ketika inflasi tinggi, bank meningkatkan tingkat rediskon yang membuatnya lebih mahal bagi bank untuk membeli cadangan. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menggunakan pengeluaran dan perpajakan pemerintah untuk mengontrol suplai uang dalam perekonomian. Kebijakan tersebut dirancang oleh John Maynard Keynes yang mempelajari hubungan antara pengeluaran agregat dan jumlah aktivitas ekonomi di masyarakat. Dia juga mengklaim bahwa pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk mengontrol permintaan agregat. Penurunan pengeluaran pemerintah. Pengiriman oleh pemerintah merupakan bagian besar dari aliran pendapatan yang lingkar dalam perekonomian. Selama periode inflasi tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam banyak kasus, pengeluaran pemerintah yang tinggi merupakan akar penyebab inflasi. Namun, seringkali sulit bagi pemerintah untuk membedakan antara pengeluaran esensial dan non-esensial, sehingga kebijakan pengeluaran harus ditambah dengan pajak. 7. Kenaikan pajak. Kenaikan tingkat pajak mengurangi jumlah uang yang harus dikeluarkan orang untuk barang dan jasa. Pengaruh pajak dapat bervariasi dengan jenis pajak yang dikenakan, tetapi setiap kenaikan pajak akan mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Kenaikan pajak yang dikombinasikan dengan penurunan pengeluaran pemerintah dapat memiliki efek ganda pada suplai uang dalam perekonomian. Yang ke-8 yaitu peningkatan tabungan. Teori lain yang diturunkan oleh Keynes adalah keyakinannya pada tabungan wajib atau pembayaran yang ditangguhkan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus memperkenalkan pinjaman publik dengan bunga tinggi, skema tabungan yang menarik, dan dana JHT atau pensiun. Ukuran harga dan inflasi. Menurut Nokbirin tahun 1987, kenaikan yang terjadi pada harga barang secara umum dan terus-menerus menjadi penyebab terjadinya inflasi. Di mana kenaikan harga di sini bukan berarti bahwa kenaikan dari masing-masing barangnya sama. Adapun kenaikan harga tersebut dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi yaitu: yang pertama, indeks biaya hidup dan indeks harga konsumen. Secara umum memiliki kesamaan yaitu mengukur biaya atau pengeluaran sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, indeks harga konsumen cakupannya lebih luas, barang dan jasa yang diukur lebih banyak dibandingkan dengan indeks biaya hidup. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar adalah indeks harga yang memfokuskan kepada sejumlah barang yang digunakan dalam perdagangan besar. Misalnya seperti harga bahan mentah serta bahan baku atau setengah jadi dan barang jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Yang ketiga, PDB deflator ialah jenis indeks yang dipergunakan untuk menghitung perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan. PDB deflator ini dihasilkan dengan membagi PDB. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di negara berkembang. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar di negara termasuk mata uang dan giro serta mengelola nilai tukar atau uang asing. Bank sentral suatu negara melalui kebijakan moneternya memanipulasi jumlah uang beredar, kredit, pengeluaran pemerintah, dan tingkat bunga sedemikian rupa sehingga sistem moneter dapat diuntungkan secara maksimal. Kebijakan moneter dalam ekonomi berkembang, Profesor Ragnar Nurse mendefinisikan negara-negara terbelakang sebagai negara-negara yang dibandingkan dengan negara-negara maju kekurangan modal dalam kaitannya dengan populasi dan sumber daya alam mereka. Kebijakan fiskal. Arti kebijakan fiskal mengacu pada pengeluaran pemerintah, perpajakan, pinjaman, atau pengelolaan utang. Pemerintahan melalui kebijakan fiskalnya dapat mempengaruhi sifat kegiatan ekonomi di suatu negara. Tujuan kebijakan fiskal berbeda dari suatu negara ke negara lain, sesuai dengan tingkat kemajuan ekonomi.
peran kebijakan fiskal di negara maju untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh untuk menstabilkan tingkat pertumbuhan. Sedangkan dalam perekonomian terbelakang dan berkembang, peran kebijakan fiskal adalah untuk kecukupan pasokan barang konsumsi esensial di satu sisi dan barang modal di sisi lainnya, mendorong kegiatan penanaman modal ke dalam saluran-saluran yang diinginkan masyarakat, menjaga stabilitas negara, dan yang terpenting adalah pemerataan produk nasional.